Ketiga orang ini masing-masing menduduki peringkat ke-65, ke-59, dan ke-43 dalam daftar umur panjang. Mereka bisa dikatakan sangat kuat, jauh di atas Storm dan Moping. Dia jelas merupakan Kaisar Agung Bintang 3 atau lebih tinggi, atau bahkan Kaisar Agung Bintang 4. Tentu saja, mereka telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Setidaknya, mereka telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun, jauh lebih lama dari Lu Ming. Ketiganya sangat percaya diri. Mereka melangkah maju dan mengepung Lu Ming. Orang-orang di sekitar mereka mundur, memberi mereka jarak yang cukup untuk bertarung. Kalian, ayo serang bersama. Tatapan mata Lu Ming menyapu mereka bertiga saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Apa? Semua orang tercengang. Lu Ming ingin bertarung 1 lawan 3. Dia ingin menantang 3 orang sendirian. Sombong sekali. Sungguh manusia sombong. Ini pertama kalinya aku melihat manusia sombong seperti itu. Salah satu dari ketiga pemuda itu menjilati bibirnya, matanya dingin. Dia ingin menantang kita bertiga sekaligus. Dia pikir dia siapa? Apa maksudmu? Tentu saja aku setuju. Aku akan menghajarnya sampai dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ketiga ahli gulungan umur panjang itu mencibir, tatapan mereka semakin lama semakin menyeramkan. Karena Lu Ming yang memintanya, mereka tentu saja harus memenuhi keinginannya. Ketiga pemuda itu bergerak dan mengepung Lu Ming. Hampir pada saat yang sama, mereka melancarkan gerakan. 3 serangan berbeda dilancarkan ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Saat mereka bertiga menyerang, Lu Ming dapat mengetahui kemampuan mereka. 2 Kaisar Agung Bintang 4 dan 1 Kaisar Agung Bintang 3 puncak. Dalam keadaan normal, barisan seperti itu tidak akan memiliki masalah dalam menghadapi seseorang yang telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Namun, mereka telah bertemu Lu Ming dan itu menjadi masalah. Asyik. Otot Lu Ming bergetar dan tubuhnya melesat seperti bola meriam ke arah salah satu orang. Asyik. Lu Ming mengulurkan tangannya yang besar dan serangan lawannya langsung hancur. Kemudian, cakarnya tidak berhenti. Dalam sekejap, dia mencengkeram tenggorokan lawannya. Ayo cepat, itu terlalu cepat. Telapak tangan Lu Ming sangat cepat. Sebelum lawannya sempat bereaksi, Lu Ming sudah mencengkeram lehernya. Kemudian, dengan ayunan yang kuat, pihak lain itu seperti meteorit, jatuh ke tanah. Ledakan, tanah bergetar dan pihak lain menjerit kesakitan. Siapa yang tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah, dan dia benar-benar tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Namun, tanah di sini sangat padat, dan hanya lubang dangkal yang terbentuk saat pihak lain menabrak tanah. Pada saat ini, serangan kedua orang lainnya hendak mendarat pada Lu Ming. Sosok Lu Ming melintas dan dia menghindari serangan mereka. Kemudian, dia menyerang salah satu dari mereka. Pria itu sedikit terkejut, tetapi dia tidak panik. Orang yang dikalahkan Lu Ming dengan mudah adalah yang terlemah di antara mereka bertiga. Dia hanya seorang Kaisar Agung Bintang 3, sedangkan dia adalah Kaisar Agung Bintang 4. Kaisar Agung Bintang 4 telah mencapai alam Kaisar Agung tingkat tinggi, dan kecakapan bertarungnya jauh melampaui Kaisar Agung Bintang 3. Tinju Meteor. Dia berteriak murka dan tinjunya melesat ke arah Lu Ming bagaikan bintang jatuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melancarkan pukulan. Kedua tinju itu saling beradu dengan keras. Kaca. Ketika kedua tinju itu beradu, lengan pemuda itu tertekuk, dan tulang-tulang di lengannya patah. Sisik-sisik di kulitnya beterbangan kemana-mana, dan tubuhnya gemetar saat ia mundur. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia merasa bahwa kekuatan Lu Ming terlalu kuat. Seolah-olah dia bisa memindahkan gunung dan mengarungi lautan. Sulit untuk menolaknya. Tidak baik. Kemudian, dia terkejut dan mundur dengan cepat karena Lu Ming telah tiba lagi. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Lu Ming? Saat dia mundur, Lu Ming telah tiba. Penindasan, itu adalah penindasan yang menyeluruh. Meskipun pemuda asing itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia hanya berhasil menghalangi 2 gerakan sebelum dia mengikuti jejak orang sebelumnya. Lu Ming mencengkeram tenggorokannya dan melemparkannya ke tanah, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Butuh waktu untuk menjelaskannya, tetapi semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, 2 ahli gulungan umur panjang dihancurkan oleh Lu Ming.
Orang yang tersisa hampir mati ketakutan. Dia telah mampu menghadapi Kaisar Agung Bintang 3, tetapi sekarang, bahkan Kaisar Agung Bintang 4 telah hancur. Dia panik. Dia mundur dengan tegas, seperti aliran cahaya. Kau ingin pergi? Lu Ming tertawa dingin. Otot-ototnya bergetar dan ruang itu meledak. Lu Ming menyerbu ke arah pihak lain dan mendekatinya dalam sekejap. Pihak lain berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi hasilnya sudah ditentukan. Setelah 2 gerakan, dia jatuh ke tanah seperti meteorit, tidak bisa bergerak. Ini. Mata para non-manusia di sekitarnya hampir keluar dari rongganya. Melihat ketiga ahli gulungan umur panjang yang tergeletak di tanah, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Mereka adalah 3 ahli dalam gulungan umur panjang, dan peringkat mereka juga tidak rendah. Namun, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Hanya dalam beberapa gerakan, mereka bertiga tergeletak di tanah seperti anjing mati. Mengerikan. Mereka akhirnya tahu betapa mengerikan kemampuan Lu Ming. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Barangkali, dia belum menggunakan kekuatannya secara penuh. Seberapa kuatkah Lu Ming sekarang? Mo Tianluo, Mo Ping, Storm dan yang lainnya semuanya menjadi pucat. Kemampuan Lu Ming berada di luar imajinasi mereka. Keributan di sini juga telah membuat khawatir beberapa ahli di Gunung Suci. Cukup banyak orang yang terbang ke sana. Semakin banyak orang di sini. Ketika orang-orang di belakang mengetahui situasi tersebut, mereka semua terkejut. Dengan kekuatan seperti ini, mungkinkah gulungan umur panjangmu tidak memiliki ahli yang lebih kuat? Lu Ming bicara, suaranya dipenuhi sedikit nada penghinaan. Semua ras alien tidak terlihat baik. Di dunia dewa jahat yang luas, ada banyak sekali ahli. Namun kini, seorang pemuda manusia mengejek mereka karena tidak memiliki ahli di tepi Gunung Suci. Ini sungguh memalukan. Anak ini cari mati, biar aku tampar dia sampai mati. Seorang ahli yang sangat kuat dari Gunung Suci berkata dengan ganas. Namun, Jia Yi melepaskan aura yang menakutkan dan membuat orang itu takut. Raja telah memberikan perintah bahwa orang ini tidak boleh mati. Sisanya tidak penting. Suara Jia Yi terdengar, menyebabkan banyak orang berhenti. Mereka tentu saja mengerti apa yang dimaksud raja. Para raja mengacu pada raja dari 10 keluarga kerajaan. Apa latar belakang Lu Ming? Dia malah membuat perintah, raja supaya dia tidak mati. Hal ini membuat semua ras alien semakin penasaran. Tidak adakah orang lain yang bisa dilawan? Sungguh mengecewakan. Perkataan Lu Ming selanjutnya membuat banyak ras alien merajuk. Mereka benar-benar merasa bahwa Lu Ming pantas dihajar. Banyak makhluk kuat benar-benar ingin keluar dan menghajar Lu Ming. Orang ini sangat kuat. Menurut pendapatku, kecuali dia adalah seorang ahli yang berada di peringkat 20 teratas dalam gulungan umur panjang, tidak ada seorang pun di bawah peringkat 20 yang dapat menandinginya. Bagus. Kami akan menyebarkan berita ini di Gunung Suci, 20 orang teratas dalam daftar umur panjang pasti akan berbondong-bondong datang saat mendengarnya. Tidak buruk. Banyak orang berdiskusi dan kemudian terbang menuju Gunung Suci. Lu Ming, jika kau punya nyali, tunggu saja di sini. Akan ada ahli yang datang untuk melawanmu. Mo Tianluo menatap Lu Ming dan berkata, maumu. Lu Ming tersenyum dan kemudian memejamkan mata untuk beristirahat di udara. Berita tentang Lu Ming menyebar dengan cepat di Gunung Suci. Seorang pemuda manusia benar-benar menerima perintah dari raja untuk tidak mati. Menarik. Dan kecakapan bertarungnya sungguh menakjubkan. Mari kita lihat. Diskusi semacam itu dapat didengar di mana-mana di Gunung Suci. Kemudian, satu demi satu sosok terbang keluar dari Gunung Suci dan mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan ada pula pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang telah tiba. Labu, ini Labu. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat seorang pemuda datang dari Gunung Suci dan berdiri di udara. Orang ini adalah anggota keluarga kerajaan non-manusia. Dia berambut ungu, tetapi penampilannya biasa saja. Dia kurus, dan wajahnya dingin. Matanya berwarna emas pucat, dan cahaya dingin mengalir di antara matanya. Setelah dia tiba, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lu Ming dan memperlihatkan hasrat kuat untuk bertarung. Labu menduduki peringkat ke-19 dalam daftar umur panjang.
Dia baru berkultivasi selama 3.700 tahun, dan dia jelas jenius yang langka. Benar sekali, dengan bantuan labu, bocah itu pasti kalah. Lihat, Kuiju juga ada di sini. Sementara semua orang berdiskusi, teriakan keterkejutan yang lebih kuat tiba-tiba meletus. Seorang pemuda muncul di langit. Pemuda ini juga merupakan anggota keluarga kerajaan non-manusia, tetapi dia berbeda dari labu. Dia sangat tampan dan berkulit seperti batu giok. Dia bahkan lebih cantik dari seorang wanita. Melihat pemuda itu, kedua mata emas pucat labu berkilat penuh kesungguhan dan ketakutan. Kuiju menduduki peringkat ke-9 dalam daftar umur panjang, 10 peringkat lebih tinggi dari labu. Dia jauh lebih kuat. Bahkan Kuiju, salah satu dari 10 orang teratas dalam daftar umur panjang, ada di sini. Mari kita lihat seberapa sombongnya bocah manusia itu kali ini. Benar sekali, kali ini, dialah yang akan dipukuli sampai mati. Saya sangat menantikannya. Semua orang menantikan pertempuran berikutnya. Adapun Lu Ming, dia tidak peduli dengan semua ini. Dia tampak santai sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah itu, semakin banyak ahli yang datang. Ada puluhan ahli longevity roll yang hadir. 7 atau 8 dari 20 teratas telah datang, dan bahkan beberapa dari 10 teratas telah datang. Lu Ming, kamu masih berpura-pura tenang. Sekarang ahlinya sudah ada di sini, apakah kamu berani bertarung? Mo Tianluo berteriak. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang lebih menginginkan Lu Ming disiksa daripada dirinya. Dia tidak sabar untuk melihat Lu Ming disiksa. Apakah kalian semua di sini? Saya khawatir mereka adalah sekelompok orang lemah lainnya. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Lu Ming membuka matanya dan berkata dengan santai. Para pakar gulungan umur panjang hampir muntah darah karena marah. Mereka semua dipenuhi semangat juang dan mata mereka menyala-nyala karena amarah. Kamu membual tanpa malu. Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah mengalahkan beberapa orang. Aku akan datang dan melawanmu. Sambil meraung, sesosok alien kekar menyerbu ke arah Lu Ming. Semua orang segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang ahli yang menduduki peringkat 32 dalam daftar umur panjang. Kecakapan bertarungnya sangat mendalam. Ledakan, Lu Ming juga menyerbu dan melayangkan pukulan. Pukulan Lu Ming meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, langsung menghancurkan serangan lawannya. Lawan itu memuntahkan seteguk darah dan terpental. Seperti yang kukatakan, aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Ia tak mau berlama-lama lagi. Ia segera menunjukkan kekuatannya yang dahsyat sehingga yang lemah tak berani maju. Mata para ahli gulungan umur panjang menyipit. Lu Ming memang mampu. Aku akan melawanmu. Sebuah suara terdengar, lalu sesosok tubuh kurus melangkah keluar. Semua orang mengenalinya sebagai labu peringkat ke-19 dalam daftar umur panjang. Akhirnya, 20 ahli teratas dari longevity roll akan segera bergerak. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Buat perubahan Anda, Lu Ming berkata dengan tenang. Asyik. Sebelum Lu Ming bisa menyelesaikan kalimatnya, labu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan dan menyerang ke arah Lu Ming. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan bergetar dan kecepatannya meningkat. Ketika dia mendekati Lu Ming, kecepatannya telah mencapai maksimum. Suara mendesing. Telapak tangannya bagaikan pisau saat ia menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, hal yang paling mengejutkan belum terjadi. Tepat saat telapak tangannya hendak mencapai Lu Ming, telapak tangannya tiba-tiba berubah. Telapak tangannya bagaikan merkuri, tiba-tiba memanjang dan menggeliat, berubah menjadi pedang. Pedang itu menebas Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa teknik ini? Mata Lu Ming berkedip dan otot-ototnya bergetar. Dia mundur dengan cepat dan menghindari pedang lawannya. Namun, begitu Lu Ming mundur, telapak tangan pihak lain berubah lagi. Ia menggeliat cepat dan berubah menjadi cambuk lembut. Cambuk lembut itu berduri saat ia mencambuk ke arah Lu Ming. Bahkan bisa seperti ini, Lu Ming sangat terkejut dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Berdebar, ketika telapak tangannya mengenai cambuk lunak itu, rasanya seperti menabrak gunung, menimbulkan getaran hebat. Kaisar Agung Bintang 5, jantung Lu Ming berdebar kencang. Kultivasi pihak lain setara dengan Kaisar Agung Bintang 5. Namun, dia jelas seorang jenius di antara para jenius,
mengingat dia telah berkultivasi ke tingkat ini hanya dalam beberapa ribu tahun. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung Bintang 5 biasa. Lu Ming bukan tandingan lawannya hanya dengan kekuatan fisiknya. Setelah tabrakan itu, Lu Ming terpaksa mundur. Lu Ming bukan tandingan mereka. Hahaha, aku tahu Labu pasti menang. Ayo, kita hajar bocah itu. Berani-beraninya manusia bersikap sombong di wilayah kita. Makhluk non-manusia di sekitarnya sangat bersemangat. Mo Tianluo, Storm, dan yang lainnya juga tampak bersemangat. Setelah memaksa Lu Ming mundur dengan satu serangan, tangan Labu yang lain juga menyerang Lu Ming. Tangannya yang lain juga berubah menjadi senjata. Itu adalah pedang tempur dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Sepertinya saya perlu menggunakan kombinasi hukum. Lu Ming bergumam. Kemudian, sinar cahaya muncul di tubuhnya. Lebih dari 10 sinar cahaya menutupi tubuh Lu Ming, seperti baju besi berwarna-warni. Lu Ming melancarkan versi modifikasi dari telapak tangan Dewa Kekacauan dan memukul labu itu dengan kedua telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan terus-menerus dan menimbulkan suara gemuruh yang keras. Gaya serangan labu sangat aneh. Tangannya tampak benar-benar terbuat dari merkuri, dan bisa berubah menjadi berbagai jenis senjata sesuka hati. Kuncinya adalah tangannya sangat kuat dan bisa berubah menjadi banyak hal, sehingga mustahil untuk dijaga. Namun, kekuatan dunia Lu Ming yang meledak-ledak dan penambahan lebih dari 10 jenis hukum menyebabkan kekuatan tempurnya meroket dan dia samar-samar menekan lawannya. Alasan mengapa Lu Ming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan lawannya adalah karena ia merasa bahwa ras alien memiliki cara yang aneh dan misterius. Ia ingin melihat lebih banyak dari mereka. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan. Lu Ming tampaknya berada di atas angin. Makhluk non-manusia di sekitar tidak mengatakan apa-apa, dan wajah mereka dipenuhi dengan depresi. Labu sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Orang-orang yang tadinya mengira Labu pasti menang merasa kehilangan muka. Pada saat ini, Labu juga mulai merasa cemas. Tiba-tiba, dia mengubah serangannya. Dia benar-benar menyerang Lu Ming secara langsung dan menerapkan gaya bertarung yang putus asa. Namun, betapa terkejutnya Lu Ming, saat ia menyerbu ke depan, kepala dan tangannya berubah dengan cepat dan duri-duri tajam tumbuh keluar. Kepalanya menjadi seperti palu raksasa. Berdebar. Telapak tangan Lu Ming menghantam kepala Labu. Seolah-olah dia telah menghantam palu raksasa. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak ke arah Lu Ming. Kemudian, seolah-olah tidak ada tulang belakang, pinggang Labu melengkung membentuk lengkungan yang mengerikan. Kakinya seperti dua pisau, menebas ke arah Lu Ming. Sudutnya sangat aneh dan sulit. Orang biasa mungkin tidak dapat menghindarinya jika mereka tidak berhati-hati. Lu Ming melepaskan sayap dewa berbulu 6. Ditambah dengan getaran ototnya, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghindari serangan lawan. Seluruh tubuhnya dapat diubah menjadi senjata. Menarik, namun, sudah saatnya pertempuran ini berakhir. Lu Ming bergumam, ada beberapa lampu lagi di tubuhnya. Pemotongan reinkarnasi. Lu Ming berteriak pelan. Telapak tangannya seperti mendorong air dan menari di udara. Sebuah pusaran besar muncul di kehampaan. Ini adalah kekuatan ilahi yang diciptakan Lu Ming. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menguasai 10 pepatah utama dan 71 prinsip-prinsip jalan raja. Dengan begitu banyak prinsip yang saling terkait, mereka dapat menghasilkan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah melakukan banyak upaya dan mengembangkan beberapa kemampuan ilahi yang aneh. Akan tetapi, masing-masing kekuatan dewata tersebut mempunyai karakteristik berbeda, dan jumlah hukum yang dikandungnya pun berbeda. Beberapa berisi lebih dari 10 jenis, beberapa berisi 20 jenis, beberapa berisi 30 jenis. Semakin banyak hukum yang dikandungnya, semakin kuat pula kekuatannya secara alami. Namun, dia tidak berhasil meneliti kekuatan ilahi yang berisi 81 hukum. Itu terlalu sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya. Teknik pemotongan reinkarnasi ini adalah seni sakral yang berisi lebih dari selusin hukum. Salah satunya adalah hukum reinkarnasi, dan dua lainnya adalah dua hukum terkuat dan 12 hukum jalur raja. Sebuah pusaran besar berputar dengan kencang,
mengandung daya potong yang mengerikan, dan menyelimuti labu tersebut dalam sekejap. Labu mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan, dan tubuhnya berubah menjadi segala macam senjata, menyerang ke depan. Namun, pada saat ini, Lu Ming bergegas mendekat dan menyerang terus-menerus. Akhirnya, labu tidak dapat menahan serangan telapak tangan Lu Ming yang terus-menerus. Tubuhnya bergetar hebat dan ia terlempar ribuan mil jauhnya. Ia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Labu dikalahkan. Banyak orang saling memandang. Bocah manusia ini terlalu kuat. Yang terpenting, mereka telah mendengar bahwa Lu Ming baru berkultivasi kurang dari 200 tahun. Bagaimana mungkin dia begitu kuat dalam waktu kurang dari 200 tahun? Di kedalaman langit, beberapa orang juga tengah menonton. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena siapapun di antara mereka dapat mengguncang dunia dewa jahat. Sebab, orang-orang ini adalah raja yang dibicarakan orang lain. Ras dewa jahat adalah raja dari 10 ras raja besar. Akan tetapi tidak semuanya datang, tetapi tetap saja ada 5 orang. Kelima orang ini masing-masing adalah pakar puncak di dunia ini dan sangat menakutkan. Lu Ming tiba di Gunung Suci. Para ahli yang menakutkan ini sangat penasaran dan datang untuk melihatnya. Lagi pula, Lu Ming memiliki garis keturunan dari leluhur suci, hati berdarah, bocah ini benar-benar kuat sampai sejauh ini. Benar-benar di luar dugaan, jenius semacam ini memiliki ambisi yang lebih tinggi daripada langit. Sulit membuatnya merasa putus asa. Memang, orang-orang seperti itu semuanya dikaruniai keberuntungan yang besar. Mereka semua sangat percaya diri. Tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka yakin bahwa mereka dapat keluar darinya. Raja-raja ras non-manusia dibahas. Mereka tahu betul orang macam apa Lu Ming itu karena mereka sendiri adalah orang-orang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa berdiri di puncak dunia? Tidak ada cara lain. Dia sudah sampai sejauh ini, jadi dia hanya bisa terus maju. Akan selalu ada seseorang di daftar umur panjang yang dapat menekannya. Kata seorang raja non-manusia yang sudah tua. Tidak buruk. Semua raja non-manusia mengangguk. Mereka tampak sangat percaya diri pada salah satu anggota kelompok umur panjang. Di bawah, kamu cukup cakap, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu masih belum cukup baik. Selanjutnya, Lu Ming melirik labu dan berkata dengan acuh tak acuh. Di tempat kejadian, beberapa pemuda saling berpandangan. Mereka semua adalah pakar yang berada di peringkat ke-10 hingga ke-20 dalam hal umur panjang. Berguling, tetapi mereka tidak percaya diri untuk menang jika diminta bertarung. Meskipun mereka lebih kuat dari labu, mereka tidak jauh lebih kuat. Mereka takut jika Lu Ming menahan diri sekarang, kemungkinan besar mereka akan kalah. Karena itu, mereka sedikit ragu-ragu. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, Kuiju berbicara dan muncul di depan Lu Ming. Hal ini membuat mata banyak orang berbinar. Kuiju adalah seorang ahli yang menduduki peringkat ke-9 di daftar umur panjang. 10 teratas dari gulungan umur panjang semuanya luar biasa kuat. Dengan aksi Kuiju, mereka merasa tenang. Namamu Lu Ming. Kuiju menatap Lu Ming. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Aku belum pernah mendengar ada ahli sepertimu di antara manusia. Kuiju tersenyum, terlihat sangat tampan. Kalau saja dia adalah manusia, dia pasti bisa memikat banyak gadis muda. Lu Ming tersenyum santai dan tidak banyak bicara. Aku juga tidak ingin melawanmu dengan sengit. Itulah yang dilakukan orang biasa. Bagaimana kalau kita putuskan pemenangnya dalam 3 gerakan? Petik 2. Kata Kuiju. 3 gerakan. Kata Lu Ming. Benar, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan, itu akan menjadi kekalahanku. Namun, ada aturannya. Kamu tidak bisa menghindar, kamu hanya bisa melawan kekuatan dengan kekuatan. Bagaimana? Kuiju berkata dengan tatapan licik di matanya. Baiklah. Lu Ming tersenyum, senyumnya sangat cerah. Anak ini benar-benar setuju. Haha, kali ini, dia akan kalah lebih banyak lagi. Dia bahkan setuju untuk bertukar 3 jurus dengan Kuiju. Dia akan kalah. Ras alien lainnya tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Mereka tampak lega, berpikir bahwa Lu Ming pasti akan kalah. Lu Ming tidak mengetahui kekuatan Kuiju. Lu Ming secara alami memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya.
Namun, apakah Lu Ming akan takut? Dia ingin mengalahkannya dalam 3 gerakan. Lu Ming yakin bahwa tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Surgawi yang dapat melakukannya. Buat perubahan Anda. Suara Lu Ming terdengar dan seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang membelalakkan mata mereka dan menunggu saat ketika Lu Ming dikalahkan. Ledakan. Tubuh Kuiju memancarkan aura yang kuat. Kaisar Agung Bintang 6. Kultivasi Kuiju sudah mencapai Kaisar Agung Bintang 6, dan saat ini dia memancarkan cahaya ungu yang sangat terang. Kemudian, sisik-sisik ungu muncul di kulitnya. Ras non-manusia kerajaan awalnya mirip dengan manusia. Mereka tidak lagi memiliki sisik di tubuh mereka. Namun, pada saat ini, sisik ungu muncul di tubuh Kuiju sekali lagi. Sisik yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan Kuiju. Ini dia. Kuiju akan menggunakan jurus ini. Lu Ming pasti kalah. Mata Mo Tianluo dipenuhi kegembiraan. Lu Ming tidak tahu tetapi mereka sangat jelas. Bagian terkuat dari Kuiju adalah kekuatan ledakannya. Kuiju memiliki keterampilan unik yang menghabiskan banyak energi, tetapi sangat kuat. Bahkan para ahli di Longevity Roll tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menghindarinya. Namun, untuk keterampilan unik semacam ini, pengumpulan itu hanya dapat digunakan untuk beberapa gerakan. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian dengan Lu Ming untuk menggunakan 3 gerakan. Selain itu, ia hanya dapat bertarung secara langsung. Dia tidak menyangka Lu Ming akan menyetujuinya dengan bodoh. Apakah dia tidak akan kalah? Wus, wus, wus. Kuiju akhirnya menyerang. Dia berteriak pelan. Setidaknya 3/10 sisik ungu di tubuhnya terbang ke arah Lu Ming. Sisik-sisik ini seperti belati terbang kecil. Mereka sangat tajam dan kuat, membelah ruang menjadi kekacauan. Asyik. Otot-otot Lu Ming bergetar dan kekuatan tubuh fisiknya diaktifkan secara ekstrim. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan tubuh emas yang tidak dapat padam. Lu Ming telah berhasil mengolah ke-18 jenis hukum yang terkandung dalam gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Faktanya, Lu Ming bahkan mencoba membuat perubahan pada gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan dengan menambahkan beberapa hukum. Ini membuat kekuatan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan menjadi lebih kuat, dan kemampuan pemulihan dan pertahanannya menjadi lebih mengejutkan. Lu Ming tidak membalas sama sekali, membiarkan sisik-sisik itu memotong tubuhnya. Dengung, 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 dengung. Percikan api berterbangan ke segala arah. Saat sisik-sisik itu memotong tubuh Lu Ming, terdengar suara berdenting terus-menerus yang sangat menusuk telinga. Namun, tidak ada satu sisik pun yang dapat menembus pertahanan Lu Ming. Sisiknya terbang melewatinya, tetapi Lu Ming baik-baik saja. Mata semua orang nyaris terbelalak. Banyak orang tahu betapa mengerikannya jurus Kuiju. Sisik-sisik itu 100 kali, 1000 kali lebih tajam daripada pisau terbang sungguhan. Begitu meletus, itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan mereka yang berada di gulungan umur panjang yang berperingkat lebih tinggi dari Kuiju tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menghindarinya. Namun, Lu Ming tidak membalas sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan Kuiju menyerangnya. Namun, dia tidak dapat menembus pertahanan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tercengang. Kuiju sendiri tercengang. Setelah waktu yang lama, semua orang akhirnya bereaksi. Aku tidak percaya. Lihat saja aku menghancurkan pertahanan kalian. Kalian semua. Kuiju berteriak marah dan mendorong dengan kedua tangannya. Cahaya ungu di tubuhnya sangat terang dan semua sisik di tubuhnya meledak. Sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya itu seperti belati terbang. Jumlahnya ribuan. Lu Ming masih tidak bergerak, membiarkan ribuan sisik menebas tubuhnya. Wus! Suara-suara yang menusuk telinga terus terdengar. Setelah suara-suara terkonsentrasi itu berlalu, Lu Ming masih berdiri di sana, baik-baik saja. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan pertahanan semacam ini terlalu mengerikan. Itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apakah kamu bermain rumah-rumahan? Suara menghina Lu Ming terdengar dan wajah Kuiju memerah. Serangan yang sangat dibanggakannya itu dikatakan sebagai permainan anak-anak oleh Lu Ming. Dia begitu marah hingga hampir muntah darah. Gerakan ketiga, dan EBSP, mati. Kuiju meraung sambil melambaikan tangannya.
Ribuan sisik berkumpul dan terhubung satu sama lain, membentuk pisau terbang yang besar. Kekuatan pisau terbang ini beberapa kali lebih kuat dari sisik yang tersebar, dan kekuatan serangannya terkonsentrasi sepenuhnya. Suara mendesing. Belati terbang itu terbang ke arah Lu Ming. Kali ini, mata Lu Ming dipenuhi dengan kesungguhan. Kekuatan pisau terbang ini sudah cukup untuk mengancamnya. Tubuh Lu Ming terus bersinar. Pada akhirnya, ia menggunakan lebih dari 40 jenis hukum. Lebih dari 40 jenis hukum diringkas menjadi tombak panjang di tangan Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming menusukkan tombaknya. Kedua bilah pedang itu bertemu di udara dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cincin cahaya itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Wah! Pada akhirnya, tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Pisau terbang yang dipadatkan oleh Kuiju langsung runtuh dan berubah menjadi sisik-sisik ungu yang terbang ke segala arah. Kemudian, mereka terbang kembali ke tubuh Kuiju dan menghilang. Tubuh Kuiju mundur ketika darahnya bergejolak dan wajahnya menjadi pucat. 3 gerakan. Lu Ming berkata dengan tenang dan wajah Kuiju berubah pucat. Menurut perjanjian, jika dia tidak mengalahkan Lu Ming dalam 3 gerakan, dia akan kalah. Saya kalah. Kuiju mendesah dan mundur. Padahal, meskipun dia tidak mengaku kalah, dia bukanlah tandingan Lu Ming. Dia sudah menggunakan teknik terkuatnya, tetapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Hasilnya akan sama saja jika dia terus bertarung. Kuiju kalah. Banyak ras alien yang memiliki ekspresi tak sedap dipandang. Kekuatan tempur Lu Ming benar-benar tak terduga. Seolah-olah dia tidak memiliki dasar. Dimulai dari Mo Tianluo, dia telah menyapu bersih semua pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, mereka hanya bisa gagal. Apa yang kita lakukan? Banyak orang menoleh untuk melihat pemuda itu. Orang-orang ini menduduki peringkat di atas Kuiju dalam daftar umur panjang. Namun, pada saat ini, orang-orang itu saling memandang dengan ekspresi serius. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Meskipun peringkat Kuiju lebih rendah dari mereka, daya ledak Kuiju tidak lebih rendah dari mereka. Bahkan, daya ledaknya lebih kuat. Kekuatan tempur gabungan mereka berada di atas Kuiju. Namun, jika mereka seperti Lu Ming dan menghadapi Kuiju dalam 3 gerakan langsung, merekalah yang akan kalah. Dalam situasi seperti itu, bahkan Kuiju pun kalah. Bisakah mereka mengalahkan Lu Ming jika mereka maju? Mereka tidak percaya diri sama sekali. Ras asing lainnya juga diam. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang dapat menekan Lu Ming? Mungkinkah Kaisar Surgawi harus mengambil tindakan? Namun, seorang Tirk Surgawi yang telah berkultivasi entah berapa tahun akan merasa malu jika ia menyerang junior seperti Lu Ming. Bahkan jika ia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Aku tidak menyangka manusia yang baru berkultivasi kurang dari 200 tahun akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku ingin sekali bertarung. Pada saat ini, terdengar suara tawa. Lalu, sesosok muda muncul di udara. Hah! Lu Ming sedikit tertegun melihat orang ini. Ini karena ras alien ini berbeda dari ras alien yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Makhluk asing ini tampak sangat mirip dengan manusia, tetapi ia berbeda dari keluarga kerajaan ras asing. Dia memiliki rambut merah panjang, dan mata ketiga di antara kedua alisnya berwarna merah seperti matahari kecil. Hal ini terutama berlaku pada sepasang sayap di punggungnya. Sayapnya juga berwarna merah menyala, dan bahkan ada api yang menyala di sana. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat suku asing seperti itu. Itu Pangeran Condor. Seseorang berseru karena terkejut. Seorang pangeran. Tampaknya duo Kang ini juga merupakan anggota kerajaan dari suku asing. Tampaknya ada lebih dari satu penampilan anggota kerajaan asing. Hati Lu Ming tergerak. Pangeran Condor benar-benar datang. Pangeran Condor menduduki peringkat kedua dalam daftar umur panjang. Dia akan segera bertindak. Sudah lama saya tidak melihat Pangeran Condor beraksi, setidaknya ratusan tahun. Ini saat yang tepat. Banyak orang berdiskusi dengan heran. Dengan senyum lembut di wajahnya, Kang Duo mengangguk ke arah kerumunan. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Lu Ming. Sejujurnya, aku belum pernah melihat orang sekuat dirimu dalam waktu kurang dari 200 tahun kultivasi. Bahkan jika orang itu bisa mencapai level kekuatan tempurmu, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu daripada dirimu.
Kang Duo tersenyum. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Siapakah orang yang dibicarakan Kang Duo? Kando, keluarlah sekuat tenaga, kau harus mengalahkannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Kang Duo. Ayah! Kang Duo terkejut. Kang Duo terkejut. Dia tidak menyangka ayahnya berada di dekat Gunung Suci dan memperhatikan masalah ini. Ayahnya bahkan memerintahkannya untuk mengalahkan Lu Ming. Siapa ayahnya? Dia adalah raja dari salah satu dari 10 keluarga kerajaan besar. Bagaimana dia bisa memperhatikan tempat ini dan Lu Ming? Anak ini, apa latar belakangnya? Kang Duo tampak kebingungan, tetapi pandangan penuh tekad tampak di matanya. Dia harus mengalahkan Lu Ming. Kang Duo mengangguk tanpa suara dan menatap Lu Ming. Lu Ming, maju terus. Ketiga mata condor bersinar dengan cahaya merah menyala. Pada saat yang sama, tubuhnya juga diselimuti api. Dengan kepakan sayapnya, asyik, Kang Duo melesat ke arah Lu Ming bagaikan sambaran petir merah menyala. Dalam prosesnya, sebuah pedang tempur muncul di tangannya. Pedang itu sebening kristal seperti batu giok api dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Kaisar Puncak. Mata Lu Ming menyipit saat Kang Duo bergerak. Kang Duo adalah seorang kaisar puncak, dan dia bukan seorang kaisar puncak biasa. Dia seorang jenius, dan kekuatan tempurnya lebih kuat daripada kaisar puncak biasa. Dibandingkan dengan umat manusia, dia setara dengan seorang kaisar agung puncak yang telah menguasai Dao Agung terkuat, atau bahkan lebih kuat. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan orang seperti itu. Dia hampir tak terkalahkan di bawah alam kaisar surgawi. Buka, Lu Ming bergumam. Seluruh energi dalam tubuhnya meledak. Di tubuhnya, sinar cahaya bersinar terus-menerus. Itu adalah serangkaian undang-undang, dan secara total, 81 undang-undang telah muncul. Dalam sekejap, kekuatan Lu Ming meledak secara maksimal. Jika sebelum dia datang ke ras alien, saat Lu Ming masih mengendalikan lebih dari selusin hukum, dia tidak akan sebanding dengan Kaisar Puncak dengan kekuatannya sendiri. Sama seperti saat dia berada di Pulau Dewa Kehampaan, dia harus mengandalkan tubuh jasmani Kaisar Surgawinya untuk melawan Kaisar-Kaisar Agung Puncak. Namun, keadaannya kini berbeda. Meskipun tubuh fisiknya belum membaik, ia telah menguasai 81 hukum. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan ia yakin bahwa ia dapat melawan seorang Kaisar Agung di puncak. Ke-81 jenis hukum itu akhirnya berubah menjadi baju tempur berwarna kacau yang menutupi tubuh Lu Ming. Pada saat yang sama, tombak kehancuran besar muncul di telapak tangan Lu Ming. Asyik, tombak Lu Ming menebas dan ruang itu meledak. Tombak kehancuran besar itu mengeluarkan getaran yang mengerikan dan bertabrakan dengan pedang tempur Kang Duo. Ledakan, seolah-olah dua bintang saling bertabrakan, menimbulkan ledakan yang mengerikan dan cahaya yang membakar. Seketika itu juga tubuh mereka gemetar dan mereka mundur. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan api bahkan telah melampaui hukum dan dao yang agung. Ia dapat membakar segalanya. Lu Ming diam-diam terkejut. Kekuatan api pihak lain memiliki suhu yang sangat tinggi. Meskipun dia memiliki pakaian tempur yang diringkas dari 81 jenis hukum, pakaian itu hampir hancur. Namun, dia tidak tahu bahwa Kang Duo juga terkejut. Di seluruh dunia dewa jahat, hanya ada segelintir orang di bawah Kaisar Surgawi yang mampu bersaing dengannya. Akan tetapi, tingkat kultivasi Lu Ming jelas belum mencapai puncak alam Kaisar Agung, tetapi dia mampu menangkis serangannya. Pikiran mereka berdua berubah dengan cepat, tetapi sosok mereka tidak berhenti sama sekali. Setelah mundur, mereka berdua menginjak kekosongan dan bergegas menuju satu sama lain lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Ruang itu dihancurkan oleh mereka berdua, dan tidak ada seorang pun yang bertahan dalam radius ratusan ribu mil. Pertarungan ini terlalu mengerikan. Selain Tirk Surgawi, jika ada orang lain yang tersedot ke dalamnya, mereka hanya akan menghadapi kematian. Keduanya terkadang bertarung di kehampaan yang gelap, dan di waktu lain, mereka bertarung di langit. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan gerakan, dan sulit menentukan pemenangnya. Mengerikan sekali. Semua ras alien terkejut. Sungguh menakjubkan bahwa Lu Ming benar-benar dapat bertarung dengan Kang Duo sampai sejauh ini. Mo Tianluo khususnya sangat terkejut. Di antara semuanya, dia paling merasakannya karena dia pernah bertarung dengan Lu Ming di masa lalu.
Namun, jika Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bisa menghancurkannya dengan satu jari. Di kedalaman langit, beberapa raja non-manusia juga terdiam dan melihat tanpa berkedip. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari 200 gerakan. Memuaskan, Lu Ming melolong panjang. Matanya dipenuhi semangat juang yang cemerlang dan otot-ototnya gemetar karena kegembiraan. Sudah lebih dari 100 tahun sejak dia bertarung sepuasnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia suka berkelahi dan membunuh. Dia hanya bisa berkembang lebih cepat dalam pertempuran. Dalam pertempuran melawan Condor, dia mampu menggunakan seluruh kekuatannya secara ekstrim dan menampilkannya sepuasnya. Pemotongan reinkarnasi, jurang kematian, kekacauan yang menghancurkan, kandang ruang waktu, siklus karma, roda takdir surgawi. Saat sosok Lu Ming melintas, dia mengeluarkan semua jenis kemampuan ilahi yang mengerikan. Kemampuan ilahi ini diciptakan oleh Lu Ming setelah menggabungkan berbagai hukum selama bertahun-tahun. Kemampuan ini sangat kuat. Setiap kemampuan ilahi memiliki efek yang berbeda, tetapi bila digunakan bersama-sama, kegunaannya tidak terbatas. Semakin sering mereka bertarung, Lu Ming menjadi semakin kuat. Ia menjadi semakin terampil dalam menggunakan berbagai kekuatan ilahi dan perlahan-lahan memperoleh keunggulan. Kang Duo mulai ditekan dan mundur. Hanya ini yang kau punya. Ini sungguh mengecewakan. Suara Lu Ming terdengar, menyebabkan ekspresi Kang Duo berubah jelek. Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu, tungku pembakaran. Kang Duo meraung. Mata ketiganya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Mata ketiganya berubah menjadi pusaran merah menyala, berputar cepat. Suhu yang sangat panas merasuki udara. Selain itu, ada daya isap yang mengerikan yang ingin menyedot Lu Ming. Asyik, otot-otot Lu Ming bergetar cepat. Pada saat yang sama, ia menggunakan sayap Dewa Enam Bulu dalam upaya untuk melarikan diri dari kekuatan hisap. Kekuatan hisapnya sangat kuat, membuat Lu Ming kesulitan untuk melarikan diri. Masuk, Kang Duo berteriak. Tubuhnya diselimuti api yang membakar saat ia menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang sama cepatnya. Semakin dekat ia dengan Lu Ming, semakin kuat daya tarik di mata ketiganya. Melalui matanya, Lu Ming bahkan dapat melihat tungku api dengan nyala api di dalamnya. Masuk, Kang Duo meraung. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menggoyangkan tombak panjang itu dan meledakkan kekosongan, menghancurkan daya isapnya. Kemudian, dia mundur dengan cepat dan menghindari Kang Duo. Namun, kecepatan Condor juga sangat cepat. Ia mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga membuat Lu Ming kesulitan untuk melarikan diri. Tubuh Condor bahkan mulai mencair, berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke mata ketiganya. Pada akhirnya, tubuh Condor menghilang sepenuhnya dan terbang ke mata ketiganya. Kemudian, tungku api muncul di udara. Asyik. Tungku api itu bergetar dan mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, tungku itu lebih besar dari ratusan gunung. Tungku itu menekan Lu Ming dan menyegel kekosongan itu. Kekuatan hisap yang lebih mengerikan menimpa Lu Ming, menyebabkan tubuhnya menegang. Asyik. Tungku itu menekan dan melahap Lu Ming langsung ke dalam tungku, menyebabkan dia menghilang.